Shalom, haleluya, senang sekali bertemu kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Kristen kelas 12 SMA dan SMK. Materi kita pada hari ini adalah gereja dan multikultural. Dapat kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 21 dan Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Kita menyadari bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, warna kulit, bahkan berbagai macam agama ada di negeri ini dan disatukan di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Banyak para ahli mendefinisikan tentang definisi multikulturalisme. Hal ini menunjukkan bahwasanya multikulturalisme adalah hal yang sangat penting untuk dipahami secara bersama-sama, khususnya oleh remaja Kristen. Bahkan, multikulturalisme sangat nyata di dalam kehidupan gereja Kristen di Indonesia. Hal ini ditunjukkan bahwasanya gereja-gereja Indonesia terdiri dari suku, budaya, bahasa, daerah, asal manapun yang ternyata disatukan dalam satu persekutuan sehingga semuanya boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan multikulturalisme sendiri memberikan sumbangsih yang luar biasa di dalam memperkuat persatuan umat Kristen di dalam bangsa Indonesia. Hal ini menegaskan bahwasanya indah sekali jika multikulturalisme terjaga secara baik dan benar, sehingga tercipta keharmonisan yang didambakan oleh setiap umat yang ada di muka bumi ini. Namun, kita menyadari hal ini tidak mudah. Jika kita ingin membangun masyarakat yang multikulturalisme, beberapa sikap ini harus kita hindari, yakni primordialisme yang menunjukkan kebanggaan yang luar biasa terhadap sukunya sendiri, etnosentrisme, kebanggaan itu membuat dia mencoba menilai orang lain dari sudut pandangnya saja, sehingga menciptakan diskriminatif. Bahkan yang lebih parah adalah adanya stereotip terhadap orang-orang yang dianggap berbeda dengan dirinya. Bahkan di dalam gereja sendiri ada beberapa tantangan di dalam mewujudkan multikulturalisme. Hal ini terjadi oleh karena bangsa kita mengalami pola pikir yang sudah terpola akibat warisan kolonial yang membuat kita memiliki prasangka terhadap kalangan suku tertentu oleh karena berpikir secara individualistis. Namun hari ini kita akan melihat multikultural di dalam Alkitab. Yang pertama, di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama mencatat perbedaan budaya yang dipengaruhi agama karena ada hubungan yang erat antara agama dan budaya. Relasi itu tampak dalam hubungan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa Kanaan di sekitar yang menimbulkan berbagai pengaruh. Bangsa Israel berhadapan dengan kemajemukan budaya bangsa di sekitarnya. Akan tetapi, ketika bangsa Israel bersosialisasi dengan bangsa di sekelilingnya, mereka tidak selektif. Akibatnya, budaya-budaya bangsa di sekitarnya yang negatif membawa bangsa Israel pada penyembahan berhala. Alkitab mencatat sepanjang sejarah hakim-hakim sampai dengan bangsa Israel menuju ke pembuangan, bangsa Israel terjerat dengan penyembahan berhala yang dipengaruhi oleh budaya kafir bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Ini menunjukkan bahwasanya multikultural tidak memberikan dampak yang baik, akan disebabkan tidak adanya filter terhadap segala sesuatu budaya yang ada di sekelilingnya sehingga mereka jauh dari Tuhan. Namun jika kita melihat dalam Perjanjian Baru, budaya bangsa Israel di zaman Perjanjian Baru dipenuhi dengan warna-warni budaya dari beberapa bangsa yang pernah menjajah Israel, seperti Persia, Yunani, dan Romawi.
Secara khusus saat itu bangsa Israel tersebar di luar Yerusalem sebagai pusat aktivitas rohani, membawa mereka pada konsep eksklusivisme sebagai umat Allah. Pada zaman Tuhan Yesus, Dia membawa pemikiran baru tentang pentingnya inklusivisme. Yesus tidak menutup diri dari kemajemukan kebudayaan. Yesus tidak memandang latar belakang, budaya, suku, dan ras. Ia berkenaan menerima semua orang dalam pergaulan multikultural. Kalau dalam perjanjian lama sepertinya memberikan pengaruh negatif, namun dalam perjanjian baru kita melihat perbedaan itu malah menjadi peluang untuk mempraktekkan kasih satu dengan yang lainnya. Dalam perjanjian baru, secara eksplisit konsep multikultural dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Bahkan kita dapat belajar dari Tuhan Yesus tentang konsep multikultural yang luar biasa. Hal ini menunjukkan Yesus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat sangat mencintai keberagaman, menunjukkan kasih kepada banyak orang. Oleh sebab itu, kita pun sebagai remaja Kristen harus belajar mempraktekkan dan menerapkan nilai-nilai multikultural dimanapun kita berada. Sebab kita harus menyadari bahwa multikultural adalah anugerah Tuhan. Dan multikultural bukanlah sinkretisme yang membuat kita memadukan iman dengan kebudayaan sehingga dalamnya seolah-olah kita merusak iman. Namun tidak. Multikultural adalah pemberian Tuhan dan mari kita pergunakan keberagaman ini untuk saling mengasihi, saling memperlengkapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 21 dan Galatia 3 ayat 26 sampai 28, tokoh Alkitab yakni Paulus menyadari bahwa jika berbagai perbedaan atau keberagaman dijadikan alasan untuk tidak saling bekerja sama, maka pekerjaan pelayan tidak akan dapat dilaksanakan. Demikian pula persekutuan akan hancur sehingga gereja harusnya menghargai perbedaan. Bagi Paulus, keberagaman bukanlah halangan untuk membangun kebersamaan. Dan hari ini pun kita sebagai remaja Kristen, gereja sesungguhnya, mari membangun kebersamaan di tengah keberagaman dan menerapkan nilai-nilai multikultural sebagai wujud ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Shalom, salam keberagaman, Tuhan Yesus memberkati.